Biasanya setting di KLC itu kita di shooting dari sini kan. Jadi belakang kepala saya ini nggak kelihatan, sekarang dari atas. Jadi ya lebih menunjukkan segala sesuatu terekspos. Kita sangat diberkati dengan sesi-sesi yang sebelumnya dan sitting there, enjoying it. Conference yang luar biasa. Tapi let's back to business. Kita akan membahas judulnya sih menurut saya waktu saya baca pertama saya tanya ini mau ngomong apa saya judul ini. Sebab judulnya adalah The Certain Success of Jesus Mission. Ini judulnya. Jadi itu judulnya ya saya langsung taruh di bawahnya aja melakukan kehendak Bapa gitu kan. Nah tapi ada baiknya kita baca ayat yang dipilih yang kemudian saya mengambil waktu untuk merenungkannya, melihat narasinya dan kemudian saya akan coba untuk membahas dari pembahasan ini. Dan saya berharap bahwa kita semua bisa diberkati. Siap? Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami. Hamba berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan bagi kami. Terima kasih. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti maksudmu, tujuanmu dan kehendakmu. Bantu hambamu untuk mengkomunikasikan firmanmu ini dalam bahasa yang dapat dimengerti. Kami semua diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi kita baca ayatnya ya. Jadi ini ayat yang merupakan ayat tema kita ya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau saudara cuma baca ayat ini semerta-merta saudara akan berpikir eskatologis sudah pasti ya. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah sebuah pernyataan dari narasi yang dibangun oleh Yohanes. Dari pasal pertama bahkan. Sampai ke seluruh seluruh dari kitab Yohanes. Jadi ini narasinya dia bangun sangat keren. Coba kita lihat. Narasi apa sebenarnya yang dibangun oleh Yohanes. Kalau saudara baca Injil Yohanes, berat gitu saudara buka Injil Yohanes. Itu persis sama dengan kitab Kejadiannya. Pada mulanya ya kan. Kalau di kitab Kejadian, saudara buka kitab Kejadian, pada mulanya saudara sudah tahu, saudara yang belajar teologi kerajaan sudah tahu persis bahwa orang Ibrani buka kitab mereka, pada mulanya mereka langsung tahu this book is about a king and his kingdom. Langsung, orang tidak perlu pintar karena itu memang tema yang diberikan. Bereshit beritahukan kepada kita bahwa pada mulanya, kata pada mulanya itu punya pengertian bahwa inilah yang utama, ini yang pertama, ini yang sulung, ini pemerintah, ini raja. Jadi langsung mereka tahu pada mulanya ini bukan tentang cerita dongeng. Ini bukan tentang cerita biasa-biasa. Ini bukan tentang cerita kasihan-kasihan. Ini bukan tentang cerita cuma sekedar tentang dosa. Tapi ini cerita tentang raja dan kerajaannya. Narasi paling tinggi Alkitab tulis buat kita adalah God is a king. Tuhan adalah raja yang memerintah. Nah anehnya padanan katanya di kitab, kalau kan kita baca Injil Yohanes kita buka langsung kita tahu. Kata yang pertama juga adalah pada mulanya. Dan dia menggunakan padanan kata yang sama. Arche. Arche itu utama, sulung, pertama, raja, pemimpin, penghulu. Jadi this book is about king. Nah Alkitab harus dibaca, ini buku kerajaan. Jangan coba-coba baca buku yang lain. Sebab tujuan Alkitab ditulis untuk memberitahukan kepada kita tentang seorang raja. Itu narasi paling tinggi. Narasi yang kedua baru Allah adalah kasih, jelas. Baru yang ketiga Allah pilih manusia. Untuk menjadi perwakilannya di muka bumi ini. Untuk menjalankan kerajaannya. Itu jelas. Begitu sudah sampai ke narasi yang ketiga. Tidak ada bantahan lagi bahwa Tuhan pilih saudara dan saya. Dari awal. Jadi Tuhan tidak memilih saudara untuk dibinasakan. Saudara tidak dipilih untuk menjadi apa. Tidak, saudara dipilih dari awal. Untuk menjadi pemerintah. Menjadi raja di muka bumi ini.
Itu udah jelas. Dengan visi utama Tuhan, kalau saudara baca Alkitab secara menyeluruh, visi utamanya adalah begini. Kerajaan sorga dinyatakan di bumi ini. Kalau kita ganti bahasanya, heaven on earth. Sorga turun ke bumi. Lewat apa? Lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat yang kita kerjakan, lewat pemerintahan dan tata kelola kita. Lewat pemerintahan dan lewat apa saudara? Itu tadi itu, kemampuan mengelola bumi ini, itu jelas. Nah itu merupakan konsep. Coba kita lihat konteks dari ayat-ayat ini, kita lihat konteksnya. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Nah tentu kita mulai dari tema conference ini. Makananku yang melakukan kehendak dia. Haleluya. Jadi kehendak Bapa itu penting. Saya saya highlight dia. Melakukan kehendak dia. Menyelesaikan pekerjaannya. Bilang dulu dua kata itu. Melakukan kehendak dia. Menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi. Melakukan kehendak dia. Menyelesaikan pekerjaannya. Nah saudara bakal menemukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dari dua kata tersebut. Kalau orang tanya apakah kehendak Allah? Itu kan kata yang simpel sebenarnya. Tapi itu merupakan pertanyaan dari semua orang. Pak, apakah kehendak Allah? Gitu ya kan? Apakah kehendak Allah? Nah jawabannya kehendak Allah ada dalam firman-Nya. Jawabannya kehendak Allah ada di dalam Alkitab. Alkitab tersedia buat saudara untuk mendapatkan pernyataan Allah tentang kehendaknya, tentang tujuannya. Alkitab, enggak usah cari di buku yang lain. Tapi kita mau suka tanya pendeta, kita mau suka tanya hamba Tuhan, kehendak Tuhan buat aku apa ya? Saya sudah selalu katakan orang nanya gitu buat saya. Cari tahu sendiri, sebab saya juga lagi sibuk cari tahu kehendak Tuhan buat saya. Enak aja datang main nanya, enggak ada. Sudah cari tahu sendiri. Dan itu Alkitabiah. Semua orang yang kembali kepada Tuhan harus menemukan sendiri. Bukan tanggung jawab saya memberitahukan pada saudara. Terus saudara marah lagi. Bukankah kamu orang-orang sakti, orang-orang kudus harus melakukannya? Nah, itu dia sudah, itu orang kudus yang keterlaluan. Melangkahi apa yang orang lain harus kerjakan. Dia harus menemukan sendiri. Sebab self-discovery itu adalah anugerah buat kita sekalian. Kalau saudara nggak anggap itu anugerah, saudara akan jadi juru contek seumur hidup saudara. Dan ini yang luar biasa, John Mason berkata, if you try to copy others, the best that you can do is always number 2. Dan memang betul number 2. Konteks yang berikutnya ini, kita baca lagi. Yang kedua, pembacaan kita ini muncul karena Yesus menjawab pertanyaan di pasal 6 ayat 28 sampai 31. Jadi ayat ini Yesus baca ayat itu karena ada pertanyaan. Nah, saya tidak perlu ulang lagi dari Yohanes pasal 1 ayat 14 dan seterusnya itu saudara sudah tahu. Saya anggap saudara tahu karena ini leadership conference. Jadi saya anggap saudara tahu. I assume saudara tahu. Nah ini dia ini. Pertanyaan orang banyak itu begini. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Jadi memang kita kalau menemukan kehendak Tuhan, baru kita mengerjakan kehendaknya. Mengerjakan tanpa mengetahui kehendak Tuhan, itu namanya bingung. Kebanyakan orang percaya bingung dalam kehidupan ini. They pour out everything without knowing the purpose. Mereka sudah mengerjakan semuanya tanpa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Nah kehendak Allah itu dia tuangkan dalam tujuannya waktu dia menjadikan manusia. Ya kan? Kita tidak perlu pintar untuk mengetahui itu. Kehendak Allah buat manusia dia tuangkan ketika dia menjadikan manusia. Kemarin Pastor Roni telah, saya kaget namanya ganti sekarang ya. Roni Dwi Korasmito ya, bukan Roni Daud Simeon lagi. Oh karena ada cucu. Atau karena pergi ke Makassar, Simeon jadi Simeon, bukan ya? Udah kalau itu saya cuma tanya aja bahasa, kenapa ganti nama sekarang? Oke, jadi karena kalau sekarang ke Makassar nggak akan terjadi pemerkosaan nama karena nggak mungkin Dwikora Sumito yang nggak ada. On akte kelahiran itu.
Oh, nama lahir itu. Maafkan Pak Sumito. Ya. Baik. Terima kasih. Nama baptis. Oh my God. Saudara jangan cuma ikutin nanti. Saudara harus ingat ini yang penting yang mau saya sampaikan. Saya takut sekali bercanda kalau conference. Karena orang akan ingat candaan saya lebih daripada apa yang ingin disampaikan. Padahal yang saya mau sampaikan pada saudara ini tujuan Allah menjadikan saudara. Oh my God. Nah sekarang apakah tujuan Allah menjadikan? Kemarin sudah disampaikan. Saya tidak pasang lagi karena kita sudah tahu. Tujuan Allah menjadikan kita supaya kita serupa dengan gambarnya. Memerintah bersama dengan dia. Haleluya. Bilang dulu serupa. Memerintah. Sedap. Keren. Kita kemudian sudah dapat hal tersebut. Itu dari tujuan itulah seluruh kehendaknya dinyatakan untuk kita. Dan ini kita harus pahami dalam konteks tujuan Tuhan. Sebab apapun mandat budaya, mandat pemerintahan, amanat agung, perintah. Semua yang utama dalam Alkitab selalu merujuk pada tujuan Allah menjadikan saudara. Itu penting kan? Itu penting. Jadi waktu mereka ngobrol-ngobrol dengan Yesus, Yesus kan beritahu tentang bahwa, hey aku ini turun dari sorga. Kamu makan mana di siapa? Nenek moyangmu makan mana mereka lapar lagi. Tapi kamu harus tahu aku datang dari sorga. Dan aku mengerjakan kehendak Bapa. Itu. Jadi mereka tanya, apa harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Itu ada dua kata, mengerjakan itu adalah kata kerja. Itu kata yang dipakai ergazomai. Tapi kalau pekerjaan itu kata benda, noun. Itu ergon. Ingat kata itu ya. Kemarin tadi malam Pak Roni singgung kata ergon itu. Tapi beliau ngajarnya keburu-buru, orang pikir ergon ini siapa? Ergon Manusama kah? Ergon Patiasina? Nah, jadi nanti kita akan bahas hari ini apa itu? Apa itu ergon? Karena pentingnya ini ada di situ. Pentingnya ada di situ. The successful of Jesus is determined by the work that he has finished. Jadi kesuksesan Yesus di bumi ini ditentukan oleh pekerjaan yang dia selesaikan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, saya tidak taruh di sini. Ya, karena saya kira saudara tahu. Tapi kalau boleh keluar dari konteks ini kemudian ayatnya bisa diposting di depan. Yohanes 17 ayatnya yang ke-5. Coba kita lihat. Yohanes 17 ayatnya yang ke-5. Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa. Oke, ayat 4. Ayat 4 dulu, ayat 4. Baru kita pergi ke ayat yang ke-5. Oke. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan apa? Pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Loh anehnya dia menyebutkan kata ini sebelum dia pergi ke kayu salib. Pekerjaan apa yang dia maksudkan kalau begitu? Ada pekerjaan apa yang coba dia pulihkan kembali? Saya meyakini bahwa pekerjaan yang dia maksud kembali menemukan eklesianya. Menemukan pelaksana kerajaannya di muka bumi ini. Tadinya Adam eklesianya. Jadi jangan pikir eklesia itu cuman gereja yang katanya baru muncul di pasal 16 ayatnya ke-18 di kitab Matius. Tapi eklesia punya pengertian adalah pelaksana pekerjaan Allah. Pelaksana dari keputusan-keputusan Allah. Pelaksana dari tujuan-tujuan Allah. Makanya eklesia penting. Tolong jangan lihat gereja sebagai lembaga penerima donasi. Tolong. Ecclesia are the fellowship of the kings. They decide their cities. Mereka putuskan. Mereka buat policy-policy. Saudara baru dikasih suara besar gitu, sudah langsung diam, ciut saudara. Saya mau sudah berpikir bahwa this is a chance, ini adalah waktu di mana kita mulai mempertimbangkan kembali. Sukses kita diukur oleh apa sih sebenarnya? Bagusnya sukses kita diukur oleh apa? Enaknya sukses kita diukur oleh apa?
Nah, kalau kita membaca tadi, Yesus bilang, dah, aku telah menyelesaikannya. Dan memang betul, dalam percakapan ini tentu sudah di akhir pelayanannya. Ini kita sebut sebagai upper room itu kan. Ayat 17 itu adalah disebut dengan upper room, discourse, percakapan di atas upper room. Kemudian Yesus berdoa, pasal 18 mereka perjamuan, kemudian ditangkap, 19 dia disalibkan dan seterusnya. You know the story ya. Tapi ceritanya di sini dibangun oleh Yohanes, dia beritahu begini, ini pekerjaan ini yang penting. Ada pekerjaan yang penting. Ya, Yesus datang memang menebus saudara. Bilang dulu saya ditebus. Bilang dulu saya ditebus. Nah ini, tolong kalau saudara masih punya otak agama, dengan segala kerendahan hati saya minta dalam nama Yesus cabut. Tanggalkan ini. Karena ini paling mematikan. Ini paling melumpuhkan. Otak agama yang ada dalam setiap belakang kepala orang Kristen adalah penebusan itu bunyinya begini. Saya dengar ada sekelompok orang mendefinisikan kabar baik. Mendefinisikan Injil. Kalau buka Injil, Injil itu selalu berhubungan dengan raja. Tapi kita punya kabar baik yang diajarkan. Apakah kabar baik? Kabar baik adalah kita semua orang berdosa. Kabar baik apa itu? Kita semua bakal binasa. Tapi Yesus datang menebus kita. Dan kemudian dia menyelamatkan kita. Dan dia membawa kita masuk sorga. Tidak Alkitabiah. Agama. This is a kingdom conference. And this is especially for leaders. This is probably the most rooted evil thoughts in the mind of the believers. Karena itu bukan rencananya. Itu bukan rencananya. Kita diajar bahwa penebusan membuat kita mewarisi sorga. Yesus tidak pernah ajar itu. Semua warisan di bumi ini. Baik dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Tuh saudara lihat saya. If you want to go for the kingdom theology, if you want to go for the kingdom purpose, kalau saudara mau itu memang jadi tujuannya kita, be real to it. Jangan separuh-separuh. Sebab resep untuk kacau adalah berjalan di dua perahu. Apalagi dalam teologi kita, dalam pemahaman kita. Kita tetap masih dikuasai oleh agama. Agama sorga namanya. Salah seorang, sudah boleh baca bukunya. Salah seorang teologian yang terkenal, itu namanya N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. Dia menulis dalam bukunya yang berjudul When God Become a King. Itu dia berkata begini, sorga sudah terlalu populer. Kalau sorga mau digantikan dengan kerja buat kerajaan, itu udah nggak match lagi. Udah terlalu banyak, udah ribuan tahun. Orang kemudian dipaksa untuk berpikir seperti itu. Dimasukkan ide-ide seperti itu. Untuk ganti, nggak gampang lagi Pak. Tapi Yesus datang, dia rubah semua pemikirannya orang. Siapa percaya kebangkitan? Untuk apa saudara bangkit? Kalau memang hanya masuk surga, ngapain harus bangkit ya? Kan kita mau ke surga. Ngapain perlu bangkit? Saudara perlu bangkit untuk memerintah di bumi ini. Saudara perlu bangkit untuk memerintah di bumi ini. Sebab ya, sekarang mari setelah saya berikan konteksnya tadi, yuk kita baca teksnya kita lagi. Kita baca teksnya kita lagi, kita baca, oke? Karena ini dia bilang ini, coba kita pindah ayat berikutnya. Ini kan. Kehendak Bapa supaya setiap orang melihat anak. Bilang dulu melihat anak. Karena apa? Saya suka tadi. Sesi dari Pastor Daniel ending dengan Yesus melihat Bapa. Kita melihat anak. It's good. Karena ini dia. Apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita mulai dari kita lihat Yesus. Yesus lihat Bapa. Paulus punya pernyataan begini. Bapa enggak kelihatan, Yesus menjadi pernyataan dari Bapa yang tidak kelihatan. Sekarang Yesus tidak kelihatan, gereja menjadi pernyataan dari Yesus yang enggak kelihatan. Itu jelas pola pikirnya jelas. Jadi diberitahukan kepada kita bahwa kita ini akan beroleh hidup yang kekal dan memerintah. Sangat disayangkan kita menerjemahkan hidup yang kekal itu nanti kalau di
Sorga. Nggak ada ide itu Pak. Yesus dari awal Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga sudah katakan kepada kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga adalah inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkaulah Allah satu-satunya yang benar. Dan akulah yang diutus ke bumi ini. Itu jelas. Hidup yang kekal adalah pengenalan akan Allah. Saudara pasti benci khotbah ini. Karena sorgamu diganggu. Saya mau sebut sebuah kata tapi kayak ini konferensi nasional ini Pak. Tapi jelas dia beritahu buat kita. Itu kata itu. Ya itu sekali saya tulis lagi. Theoreo itu adalah verb, kata kerja. Kalau theoromai itu adalah root. Waktu Yesus menjadi manusia, Alkitab bilang. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita apa? Melihat. Itu theoromai kata yang dipakai itu. Itu kata yang bagus. Nah hidup kekal adalah mengenal Allah. Dan kemarin Pak Arifin sudah memberitahukan kepada kita pengertian yang sangat bagus dari pengenalan. Adalah keintiman, yadah. Sebuah hubungan yang intim, penyatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu pengenalan Allah, itu hidup yang kekal. Tapi kata dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa? Untuk memerintah. Untuk memerintah. Dan Pastor Roni kemarin telah memberitahukan pada kita. Memerintah itu punya dua arti. Yang pertama exercise authority governing. Tapi juga yang namanya melayani governance. Tata kelola. Sebab kata rada punya dua arti. Government and governance. Memerintah dan melayani. Sebab di dalam, nah ini dia. Menurut saya dari dulu sudah berpikiran demikian. Bahwa ini bahasa Ambon. Farek nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 50. Farek. Tahu farek? Maksudnya it's not important. Saudara mau nomor berapa? Mau nomor 20? Mau nomor 130. Paulus dia adalah anggota Sanhedrin yang ke-6.000 dan dia bangga loh. Paulus anggota Sanhedrin yang ke-6.000. Karena angka tidak penting, fungsinya yang penting. Karena kapan saudara baca Alkitab, baru saudara tahu dari awal yang jadi raja itu semua manusia. Dan konsep ini nggak dimiliki oleh dunia. Dunia tidak punya konsep community leaders. Dunia tidak punya konsep community God. Dunia tidak punya konsep itu, maafkan. Mereka punya echad, mereka punya apa enggak ada. Mereka tidak punya konsep Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka tidak punya konsep in the beginning bahwa the leaders, the Godhead is not even one. It's plural. Jadi jawabannya jamak tapi tunggal tapi jamak. Bingung, terserah. Gue gak datang mau jawab itu buat kalian. Tapi kita tahu tujuannya. Tujuannya dia datang, dia jadikan kita anak-anaknya supaya semua memerintah. Ada sebuah kerajaan yang semua warga negaranya adalah raja. Dan semua warga negaranya adalah imam. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus. Itu jelas dari awal. Nah makanya waktu Tuhan jadikan manusia, dia bilang kamu raja bro. Pemerintah bumi ini, Eklesia. Tapi kemudian di pasal yang kedua, dia beritahukan bahwa dia mau hubungan. Dia suka hubungan, dia mau keluarga. Makanya dia jadikan manusia, dia taruh di Taman Eden. Di Taman Eden kemudian muncul fungsi manusia yang pertama. Ketika manusia mulai bekerja. Manusia bekerja bukan karena kutuk, manusia bekerja karena dia raja. Saya ulangi lagi, manusia tidak bekerja karena kutuk. Manusia bekerja karena dia adalah raja. Makanya Alkitab beritahukan di Kejadian pasalnya kedua, ayat 7, 8, dan 15. Dia jadikan manusia, hembuskan nafasnya pada manusia, manusia jadi makhluk hidup. Tolong ya, kalau sudah dengar kata makhluk hidup, jangan di-refer kepada biologi kelas 1 dan kelas 2 SMP.
Bahwa manusia makhluk hidup sama dengan binatang, sama dengan tumbuhan. Apalagi diberitahu manusia seperti hewan. Kita ini adalah makhluk mamalia. Orang pemilik kau nenek moyang siapa? Siapa yang jadikan kamu? Kita dijadikan oleh Allah. Keren-keren begini masa dari Pithecanthropus erectus. Dari mana teori itu? Tolong minta guru-guru tukar itu pelajaran itu tidak sesuai. Loh kita bisa tukar. Kalau saya jadi menteri pendidikan saya tukar itu. Coba. Dan kita setuju. Kalau kita salah tulis, 0. Saya baik biar saya 0. Saya tidak akan tulis. Manusia ciptaan Allah. Pantas biologi merah terus. Tidak bisa jadi dokter memang. That's a problem right. Oke. Kita lanjut sedikit aja. Terus saya mau selesai. Ini pekerjaan luar biasa. Pekerjaan itu adalah kata pekerjaan pertama muncul di Alkitab itu memelihara namanya atau apa itu? Untuk mengusahakan itu datang dari kata abad. Pak Arifin ngajar lebih bagus dari saya untuk hal ini. Dari abad, abod, avoda. Bekerja sebagai ibadah. Kata abad itu dalam terjemahan kalau saudara buka Strong Concordance. Kata abad itu punya pengertian Levitical service unto God. Levitical service unto God. Pelayanan keimamatan bagi Allah. Jadi bekerja apa aja. Kasih nama pohon, kasih nama binatang, makan, bikin apa yang dia usahakan. Itu Levitical service unto God. Bikin bisnis, bangun apa lagi? Chocolate heaven, Kasbi heaven. Apalagi bikin semua yang heavenly, apa aja. Kerjakan semua heavenly, we are from heaven, it's okay. My problem is only this. Masalah saya membaca ini adalah ini. Saya tidak lihat itu di gereja. Kita mau merintis gereja. Saya menyarankan untuk yang mau merintis gereja. Ganti jangan gereja, rintis sekolah. Bangun bank. Bikin enterprise. Loh kita ini kingdom man. Kita berpikir kingdom. Kenapa kita berpikir agama? Kita rintis eklesia. Halo. Kita rintis eklesia. You don't read church with a mindset of 16th century. Kita nggak bisa lagi ngutus gereja dengan mindset abad ke-16. Nggak bisa. Rubah pemahaman kita. Rintis gereja, rintis usaha, rintis sekolah, bangun universitas, bangun rumah sakit, bangun bisnis. Penuhi kota saudara. Kita ini ikut conference ya. Kita milih yang mana kita suka. Dan kita buang biasanya yang paling penting dan tanggung jawab kita buang. Yang suka kita ambil. Jadi kita bawa pulang telur kita makan. Tapi kita kemudian tidak mau memikirkan. Seandainya telur ini dijadikan anak, jadikan peternakan. Dia punya telur lagi. Kemudian terus berkembang. Kita tahan buat diri kita sendiri. Kemudian kita pikir-pikirkan mengenai hal tersebut. Sejak kapan kita membahas 7 gunung? Sejak kapan? Mungkin di seluruh Indonesia ya. Movement rock yang paling banyak berbicara tentang 7 gunung. Yang lain cuma euforianya aja. Tapi kita betul-betul memikirkannya. Kita enggak kemudian takut, walaupun beberapa orang takut dengan 7 gunung. Karena mereka pikir bilang 7 gunung itu produk dari kingdom now. Tolong beritahu mereka bahwa kita bukan kingdom now. Kita kingdom forever. Dari kejadian kita sudah kingdom. Forever kita kingdom. Karena pertanyaannya, manifestasi kingdom di dunia ini cuma ada pada gerejanya. Tidak lagi pada tempat yang lain. Dia cuma punya eklesia. Dan cuma eklesianya itu yang akan melakukan kehendaknya. Nah ya cuman aja kasih tahu bahwa kalau mulai merintis gereja, tolong diganti cara berpikirnya. Tolong diganti. Sebab tujuan Yesus suruh kita pergi untuk memuridkan bangsa. Jadi berarti kalau kamu bangun bank bisa memuridkan bangsa enggak? Bisa. Kamu bangun enterprise bisa memuridkan bangsa enggak? Bisa. Kamu bangun apa? Kamu bangun chocolate heavenly tadi? Bisa. Karena tujuannya memuridkan.
Kita punya pemikiran eklesia, kita harus bangun gereja, harus ada kok segi empatnya, pikir ininya ini. Padahal enggak, tujuannya cuma simpel. Memuridkan bangsa. Memuridkan bangsa. Yang penting you have a chance untuk memuridkan. Do anything. Pekerjaannya apa aja? Muridkan. Ada otak yang tak buka tuh. Pelan-pelan bateria itu pelan-pelan tuh. Ada otak tak buka. Oke, saya selesai. Pekerjaan ini yang harus kita kerjakan. Karena kita ditebus untuk pekerjaan. Sudah tidak percaya. Saya kasih baca ayatnya. Bisa ikuti saya? Makasih. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8, 9, 10. Ini kan ayat kasih karunia. Ini ayat radikal grace. Saya kita baca. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian apa? Haleluya. Siapa yang telah diselamatkan? Haleluya. Tolong angkat tangan dulu. Siap. Kalau belum, sudah maju ke depan, kita langsung baptis. Ya, serius yang belum, kita diselamatkan oleh kasih. Ayatnya yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, masalahnya kita, makanya kalau baca Alkitab jangan potong di tengah jalan. Ayat 8, 9 baru masuk ayat 10 Pak. Ayat 8 dan 9 itu mempersiapkan ayat 10. Mengapa saya katakan demikian? Karena bunyinya ayat 10. Coba kita lihat ayat 10. Coba. Karena. Kalau ada kata karena berarti menghubungkan ayat yang sebelumnya dengan ayat ini kan. Karena kita ini buatan Allah yang sudah ditebus. Kita setelah mengalami 2 kali buatan Allah di-create dan ditebus. Dalam Kristus untuk melakukan. Bilang dulu pekerjaan baik. Itu ergon. Pekerjaan baik itu ergon. Pekerjaan baik itu apa? Nas. Makanya benar. Aduh Pak Roni thank you. Kemarin itu waktu menyelesaikan dengan mengatakan beda work and job. Itu betul sekali. Work itu ergon. Itu ergon Tuhan install dalam setiap orang yang ditebus. Orang yang ditebus punya ergon. Dan ergonnya memerintah. Tuh sudah gak percaya, nggak itu kan nggak kelop kan? Karena memang itu pekerjaannya itu ergon. Kita ini ditebus untuk pekerjaan yang disiapkan Tuhan sebelumnya. Setiap kali Paulus berbicara kata sebelumnya, dia selalu mundur pada penciptaan. Tuh saudara lagi. Jadi dalam saudara ada pekerjaan. Jadi kalau saudara nganggur itu penghinaan akan pekerjaan. Saudara tahu waktu Yesus kasih perumpamaan tentang bertobat. Bilang dulu bertobat. Tolong kalau definisi bertobat jangan definisi agama. Agama menghubungkan pertobatan dengan kejahatan. Yesus menghubungkan pertobatan dengan kerajaan Allah. Beda Pak. Beda. Oh, saya bertobat dari kejahatan-kejahatan saya. Oke, itu belum bertobat. Bertobat kalau kamu mulai berpikir kerajaan. Tuh itu saudara lagi itu coba. Cari ayat di Alkitab yang Yesus suruh bertobat dari dosa-dosamu. Dia tidak pernah bilang itu. Dia langsung bawa pada kerajaan. So pertobatan itu adalah istilah kerajaan. Come back to the high thoughts, penthouse. Repent. Pent itu tempat yang tinggi dalam sebuah bangunan. Kita disuruh kembali ke situ cara berpikirnya. Oke, kita lanjut sedikit lagi boleh ya? Boleh sedikit lagi. Oke. Nah, kita mesti tahu bahwa kita ini dipersiapkan Tuhan supaya menghasilkan buah. Asik juga Pak Roni kemarin bilang buah. Karena memang pekerjaan yang baik selalu ada buahnya. Kalau gak ada buah, masih ingat cerita? Yesus mengatakan perumpamaan Lukas 13 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Ada seorang datang ke sebuah kebun, melihat pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ini salah tumbuh. Pohon ara tumbuh di kebun anggur.
Maafkan saya dari Ambon, jadi kalau saya keluar bahasa-bahasa yang tadi, salah tumbuh, itu karena saya dari timur kan. Kan yang tadi yang pertama itu tadi itu kan, Jawa-Jawanya keluar terus. Ada perimbangan lah antara Jawa dan timur. Oke, ya. Nah, soalnya tadi bahasa Jawa terus, Pak Stef ngomong sama saya, itu dia bicara apa? Ya udah, betul-betul saya tahu. Oke, nah, coba lihat ini. Seorang mempunyai kebun anggur, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Tapi in fact begini, dia cari buah. Nah ini saya mau tanya buat saudara, saya terpaksa. Ini bagian saya untuk memaku coffin agama. We have to, boom, selesai. Tidak ada lagi, he should be in the coffin, buried forever. Sebab ini kata yang dia pakai gini, dia datang mencari buah, tapi dia tidak menemukannya. Tebak dia apa? Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ini, tapi aku tidak menemukannya. Tebang! Buat apa dia ada di sini? Dengan percuma, dengan sia-sia. Kesia-siaan itu adalah produk kerajaan kegelapan. Narasi Alkitab tulis dengan jelas. Waktu Tuhan jadikan langit dan bumi, ayat yang kedua dia berkata, bumi apa? Belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menyeliputi seluruh bumi ini. Tapi roh Allah, hovering. Hovering itu apa tuh? Apa tuh? Mengerami. Itu terjemahan dia melayang, tapi terjemahan tepat dalam ayam, ya, induk ayam yang mengerami apa? Ya, itu rekap bahasa Ibrani, rekap. Nah, saudara bisa bayangkan, begitu kemudian dia mengerami itu, dia berkata gini, jadilah terang. Tuhan gak suka kegelapan. Sebab orang tahu, semua ahli teologi tahu, Kejadian 1 ayat yang kedua itu adalah ketika iblis dibuang ke atas bumi ini. Gelap Pak. Udah, enggak usah bawa tanda-tanda iblis. Berhenti. Agama palsu, buang. Penyesatan terbesar dalam gereja adalah agama. Ya apa boleh buat, saya sudah bilang, I want to nail this down then. Last thing. Saudara, buang agama saudara. Tidak menolong saudara sedikit pun. Embrace kehendak Allah. Ambil kehendak Allah. Dia rajanya. Tebang, pelajari konteksnya. Yesus sedang berbicara pertobatan di ayat sebelumnya. Nah sekarang, buah itu penting. Kalau ada yang Tuhan cari, dia mau cari buah kerajaan dalam kehidupan kita. Dan buah kerajaan udah jelas. Keserupaan, karakter, dan governance. Serta government adalah pekerjaan yang kita kerjakan. Dia cari pada kita. Sudah tahu, maafkan saya tidak mau bertentangan dengan teologi yang dibawa oleh Peter Sukahira beberapa tahun yang lalu. Tapi Alkitab bilang dengan jelas di Matius 21. Tuhan berkata begini, aku mengambil kerajaan Allah daripadamu. Supaya aku memberikannya kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. So your fruit is important. Buahmu itu penting. Karena bangsa Israel tidak mengeluarkan buah kerajaan. Tuhan bilang ini, saya ambil, saya pindahkan. Ada alasan. Sebab begini, kalau ada firman Allah pertama yang Tuhan katakan kepada manusia adalah berbuahlah. Be fruitful and multiply. Sayangnya terjemahan Indonesia beranak cucunya. Ya, karena mereka maunya langsung yang kawin-kawin. Padahal itu gak ada urusannya. Itu urusan fruitful. Itu buah kerajaan yang dia harus keluarkan. Keluarkan buah kerajaan itu. Makanya bukan kebetulan. Hampir semua perumpamaan Yesus adalah tentang buah. Dia cari buah kerajaan. Dia gak dapat. Kalau Tuhan datang pada eklesianya sekarang. Terus dia dapat ini. Oh kalian kasih buat saya buah sosial. Bolehlah. Kamu kasih buat saya buah Valentine Days. Bolehlah. But I'm looking for. Saya mencari buah kerajaan. Kita punya enggak buah kerajaan? Yesus successful. Karena dia bekerja melakukan kehendak Allah. Dia menemukan eklesianya. Endingnya dia mati di kayu salib untuk tebus saudara. Sambil berkata begini. These guys are kings and priests.
These guys will be rule and reigning in this earth with me. Mereka akan menjadi pemerintah di bangsa-bangsa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Thank you.